Segmen 3, gelombang elektromagnetik dalam vakum. Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai sifat gelombang elektromagnetik dalam ruang vakum. Pada daerah yang tidak memiliki muatan, ya atau rho, dan tidak memiliki arus, maka persamaan Maxwell akan memiliki bentuk seperti berikut. Ya, biasanya di sini ada rho, di sini ada mu 0J. Ya, tapi kalau daerah tidak ada muatan atau rho, maka kita menghasilkan persamaan seperti ini, ya, persamaan Maxwell kita. Persamaan-persamaan ini merupakan persamaan orde 1 yang saling terikat. Maksudnya gimana? Jadi di sini ada E, ada B, ada B, ada E, ya. Mereka saling membangkitkan di sini. Persamaan-persamaan ini dapat dibuat menjadi decouple atau lepas, ya, dengan cara mengoperasikan curl pada persamaan 3 dan 4. Lepas sini maksudnya kita ingin punya persamaan antara E dengan E dan B dengan B saja. Mari kita mulai dengan persamaan ketiga, ya. Jadi kita akan melakukan curl terhadap ini ya, curl E. Jadi curl dari curl itu menurut hukum perkalian, silahkan kalian cek lagi di kuliah elektromagnetik, itu bisa ditulis seperti ini, ya. Gradien dari divergens dikurangin gradien kuadrat dari E, ya. Ini adalah curl dari curl E, seperti itu. Sedangkan di sisi kanan persamaan Faraday tadi kita punya minus 2B per 2T, ya. Ini juga kita curlkan seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang akan fokus ke bagian ini dulu, ya. Bagian ini, ya, operator turunan ruang dan turunan waktu ini mereka commute, ya. Mereka saling tidak berhubungan. Sehingga saya boleh pindahkan operator turunan keluar dan operator ruang ini masuk duluan. Jadi sehingga persamaannya menjadi minus 2 per 2T turunan waktu dari curl si B, ya, ini adalah turunan ruang. Jadi saya tukarkan operatornya seperti itu. Sedangkan bagian dalam curl B ini adalah tidak lain adalah persamaan ampere, ya, tapi dengan J sama dengan 0. Jadi kan di ruang vakum tidak ada J-nya, jadi dia hanya ada gradien perubahan E terhadap T, ya. Ini adalah persamaan ampere yang sudah dikoreksi oleh Maxwell. Sekarang kita masukkan ke sana, ya, sehingga persamaan kita menjadi seperti berikut, ya. Turunan waktu dari bagian ini, ya, mu 0 epsilon 0 do E per do T. Ya, ini jadi seperti ini, dan do per do T kita masukkan ke dalam sana, yaitu menjadi do kuadrat E per do T kuadrat. Dia menjadi turunan terhadap waktu, tapi orde 2. Oke, seperti itu. Jadi bagian kanannya ini, curl dari minus 2 per do T menjadi seperti itu, E, ya. Sehingga persamaan kita totalnya menjadi seperti ini, ya, silakan perhatikan. Tadi ini adalah dari aturan perkalian, ini adalah manipulasi curl dari do B per do T, ya. Jadi seperti ini. Itu yang sebelah kanan itu, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat kita sekarang punya gradien dari divergensi E dan seperti ini. Tapi ingat, divergensi E tadi kasus dalam vakum, divergensi E kita sama dengan 0, ya, karena tidak ada muatan. Kalau ada muatan dia sama dengan rho per epsilon 0, ya. Cuma karena kita anggap di ruang vakum tidak ada muatan, maka divergensi E menjadi 0, sehingga susuku ini menjadi 0. Pada akhirnya kita memiliki persamaan seperti ini, ya. Gradien kuadrat dari si E atau turunan E terhadap ruang, tapi orde 2, dan di kanan kita punya turunan E terhadap waktu orde 2 juga, ya. Terhadap ruang orde 2, terhadap waktu orde 2, dan ada koefisien ini. Nah, persamaan ini itu sekarang persamaan E jadi decouple dari B, ya. Sekarang E fungsi dari E. Nah, persamaan ini itu dikenal sebagai persamaan Helmholtz dalam domain waktu. Ya, tentu saja nanti ada juga domain frekuensi. Ya, tapi kita peduli pada domain waktu untuk sementara. Ini persamaan Helmholtz untuk E dalam domain waktu. Hal yang sama juga bisa kita lakukan pada persamaan ampere yang dikoreksi Maxwell, ya. Jadi kita ambil curl dari curl B, curl dari curl itu sama dengan curl dari do E per do T. Ingat tadi kalau kasus ruang vakum J-nya 0, ya, sehingga suku J-nya tidak kita tulis ini. Jadi curl dari curl B sama dengan curl dari do E per do T seperti ini. Dengan menggunakan aturan perkalian yang sama, ya, ini bisa kita nyatakan sebagai gradien dari ini dan itu kuadrat. Sekarang kita sama kerjakan bagian ini dulu, ya. Jadi curl ini kita tukarkan dengan operator waktu, ya. Operator ruang kita tukar dengan operator waktu, sehingga kita punya ini sama, ya. Kita tulis lagi. Tapi sekarang di sini, ya, operator ruangnya masuk ke E, operator waktunya kita pindahkan ke kiri, ya. Kita tukar operator ruang dan waktunya.
Sedangkan bagian curl E ini tidak lain adalah yang kita kerjakan sebelumnya ya. Ini adalah persamaan Faraday yang nilainya adalah minus dB per dT seperti itu. Kita masukkan ke sana ya. Dan ingat ini kan dB per dT ya, dB per dT dari minus dB per dT sehingga dia menjadi do kuadrat B per dT kuadrat ya. Sekarang persamaan untuk medan magnet dia juga menjadi turunan terhadap waktu orde 2 ya. Dan ingat juga bahwa divergensi B itu selalu 0 ya. Ini mau ada muatan nggak ada muatan, divergensi B selalu 0. Artinya medan B itu ya dia selalu berpusar, tidak pernah menyebar ya. Ini sifat umum dari sifat dasar dari gelombang dari medan magnet, div-nya selalu 0. Sehingga karena suku ini 0 ya, kita tersisa hanya persamaan ini saja ya. Lagi-lagi sama bentuknya, ini adalah turunan ruang kuadrat dari medan magnet sama dengan suatu konstanta. Di sini turunan medan magnet terhadap waktu orde 2 ya. Jadi sama-sama persamaan orde 2 tapi satu ruang, yang satunya waktu. Ini juga dikenal sebagai persamaan Helmholtz dalam domain waktu untuk medan magnet. Nah, kesimpulannya, sekarang persamaan kita yang awalnya tadi adalah persamaan orde 1 semuanya ya, turunan terhadap ruang orde 1, itu dia dan saling coupled ya, E fungsi dari B fungsi dari E. Sekarang bisa kita decouple ya, menjadi persamaan yang terpisah ya, untuk E saja dan untuk B saja. Tapi dengan harga apa? Tadi orde 1, sekarang persamaan kita jadi orde 2 terhadap ruang dan orde 2 terhadap waktu ya. Tapi dua persamaan yang berbeda, tetapi sekarang E saja dan untuk B saja. Nah, persamaan untuk medan E dan B ini itu tidak lain adalah bentuk persamaan gelombang 3 dimensi ya. Kita lihat ini adalah persamaan gelombang 3 dimensi, bentuk umumnya seperti itu. Ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa persamaan Maxwell itu ya bahwa di ruang vakum itu dapat memfasilitasi perambatan gelombang elektromagnetik ya dengan kecepatan ini kan, bagian ini konstantanya itu adalah super V kuadrat, maka kecepatan gelombang medan elektrik dan magnetik kita itu kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Tentu saja ini adalah gelombang yang bergerak dengan ini kecepatan cahaya ya. Jadi ini adalah cahaya. Hal ini mengindikasikan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik ya, karena gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia adalah cahaya. Nah, tentu saja hal ini tidak terlalu mengejutkan untuk kalian yang kalian sudah belajar dari fisika dasar ya, terutama yang belajar mekanika kuantum ya. Kalian tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu ya salah satu spektrumnya adalah cahaya ya, cahaya. Tetapi bayangkan ya, penemuan fakta ini bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah sesuatu yang bergerak dengan kecepatan cahaya, itu ditemukannya pada zaman si Maxwell ya. Ingat bahwa konstanta epsilon 0, mu 0 ini merupakan konstanta pada hukum Coulomb dan hukum Biot-Savart ya. Mereka mendapatkan konstanta ini dari percobaan yang melibatkan bola-bola bermuatan, baterai, kabel gitu ya. Jadi bahan-bahan eksperimen mereka tuh sama sekali tidak berkaitan dengan cahaya ya. Namun menurut teori Maxwell, kita dapat menghitung kecepatan cahaya ya, kecepatan ini dari dua besaran ini. Ya, ini besaran empirik didapatkan dari dua percobaan yang sangat berbeda, tapi ternyata digabungkan dia jadi kecepatan cahaya. Ya enggak? Dan jangan lupa juga ya bahwa tanpa adanya koreksi Maxwell pada hukum Ampere, ingat, Maxwell mengkoreksi hukum Ampere menambahkan suku do E per do T ya. Jadi artinya perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Nah, kata hukum Faraday, perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik ya. Jadi setelah Maxwell lakukan koreksi pada persamaan Maxwell, listrik dan magnet ini saling membangkitkan ya. Nah, tanpa ada suku koreksi Maxwell ini, persamaan gelombang untuk E ini itu tidak bisa didapatkan ya, dan B juga tidak bisa didapatkan. Kita tidak akan mendapatkan persamaan gelombang ya yang bentuknya seperti ini kalau tidak ada koreksi Maxwell. Artinya apa? Mungkin tanpa Maxwell, kita sampai sekarang tidak akan pernah mengetahui adanya teori elektromagnetik dari cahaya. Ya, kita nggak akan pernah tahu bahwa cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, ya, dan gerakannya juga adalah kecepatan cahaya. Jadi Maxwell ini dengan koreksi yang sederhana itu, ya, menggabungkan persamaan-persamaan itu, dia benar-benar telah mengubah dunia fisika pada saat itu. Ya.
dia berhasil menggabungkan 3 fenomena yang terlihat saling tidak berkaitan ya, yaitu listrik, ada magnet, dan ada cahaya ya. Itulah luar biasanya kontribusi Maxwell pada bidang elektrodinamika. Maka kesimpulan kita tadi gelombang elektromagnetik ya, listrik dan magnet ini dia memenuhi persamaan gelombang ya. Jadi mereka itu adalah gelombang, medan-medan listrik dan magnet ini. Dan kecepatan rambat mereka di ruang vakum adalah kecepatan rambat cahaya, atau dengan lain gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya.